Kalau dulu orang minum kopi supaya tidak ngantuk saat bekerja. Nah, sekarang kopi justru menjadi bagian dari gaya hidup kerja modern itu sendiri. Bayangkan nih, coffee shop itu ada di mana-mana. Di dekat kampus, di minimarket, di pom bensin, di mall, di stasiun, bahkan sekarang ada ada booth-booth yang kecil itu. Nah, ya pinggir-pinggir jalan itu tuh. Sebentar lagi ya. Oh iya, ada juga nih. Saya pernah lihat tuh kedai kopi ya di pinggir kali. Nah, itu unik banget tuh. Nah, kapan lagi bisa minum kopi sambil ngeliat view kali. Jadi berdasarkan data ya yang dipublikasikan oleh Specialty Coffee Association ya di Indonesia per November tahun 2025 nih. Jadi Indonesia itu ternyata dinobatkan sebagai negara yang punya kedai kopi paling banyak di dunia ya. Nah, dengan jumlah kedai kopinya itu lebih dari 400 ribuan lah. Dan ini termasuk ada kedai kopi tradisional, warung kopi yang modern, kedai-kedai lokal, dan lain-lain ya. Bandingkan dengan China di posisi kedua yang hanya ada 190 ribu kedai kopi. Ataupun Amerika nih di posisi 3 hanya ada 140-an ribu lah ya. Jadi jauh sekali ya, kita lebih banyak daripada negara itu. Dan mungkin karena terlalu banyaknya nih, orang tuh ngeliatnya kedai kopi di mana-mana ya. Dan mungkin kepikiran juga nih, apakah orang Indonesia itu doyan banget ngopi ya, di mana-mana ada kedai kopi. Terus pagi-pagi ngopi, siang ngopi, malam kopi, jadi seharian tuh mungkin bisa ngopi di berbagai tempat ya. Tapi ternyata belum tentu loh ya. Mari kita lihat datanya. Karena nih, berdasarkan hasil survei di Indonesia Data, penetrasi kedai kopi kekinian itu ternyata baru 31% ya. Jadi hanya 30%-an lah yang pernah datang ke kedai kopi kekinian dalam sebulan terakhir ini. Jadi ada 70% yang tidak mengunjungi kedai kopi kekinian. Bisa jadi ya mungkin mereka hanya minum kopi saset ya, atau kopi yang siap minum itu ya. Lalu atau bahkan mereka tidak minum kopi sama sekali. Nah, lalu ini menarik ya. Jadi kelompok yang paling dekat dengan budaya konsumsi kopi itu ternyata adalah Gen Z. Nah, dalam survei kami, Gen Z itu memiliki penetrasi tertinggi ya terhadap retail coffee shop ya. Jadi hampir 50% Gen Z itu mengkonsumsi kopi di kedai coffee shop. Jauh di atas milenial dan Gen X ya, yang masing-masing hanya sekitar 25%. Dari sisi awareness juga sama ya. Jadi kami melakukan survei di 7 kota besar ya. Kami menanyakan kepada respondennya apakah mereka mengetahui merek-merek kedai kopi kekinian. Hasilnya hanya 5,9% Gen Z yang tidak tahu merek sama sekali. Sedangkan kalau milenial itu mencapai 11% yang nggak tahu merek. Dan bandingkan dengan Gen X ya, yang ternyata ada 24% ya, hampir 25% itu yang tidak bisa menyebutkan merek kedai kopi kekinian. Dan ini mungkin bukan cuma soal kopi ya, tapi ini mungkin jadi soal gaya hidup ya. Nah, generasi sebelumnya ya mungkin menganggap kopi itu ya cuma minuman biasa, tapi bagi Gen Z, kopi itu bisa lebih dari sekedar minuman. Kedai kopi kekinian dia bisa menjadi tempat nongkrong, tempat kerja, tempat healing, tempat galau, tempat curhat, tempat meeting, tempat pacaran, tempat bikin tugas, ya ataupun hanya sekedar mencari wifi. Coffee shop hari ini juga bukan sekedar menjual kopi yang enak ya. Jadi mereka nggak cuman menjual produk, mereka mulai menjual experience atau pengalaman ya. Jadi makanya desain interior itu penting, termasuk packagingnya. Nah, disinilah menariknya masing-masing kedai kopi itu
mengutamakan keunggulannya masing-masing ya. Dan mereka masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan. Berdasarkan survei Indonesia Data di 7 kota besar Indonesia terhadap 1.500 responden nih. Jadi kopi kenangan itu menjadi merek dengan top of mind awareness tertinggi ya, sekitar 39% ya. Disusul oleh Janji Jiwa dengan 31%, lalu ada Point Coffee-nya Indomaret, lalu disusul oleh Tomorrow Coffee, ada Fore, Tuku, dan merek-merek lainnya. Lalu yang bikin penasaran nih, apakah orang Indonesia itu benar-benar sedemikian cintanya dengan kopi ya? Atau jangan-jangan yang mereka suka itu adalah gula ya, atau rasa manisnya gitu. Karena banyak menu kopi sekarang itu ternyata justru lebih terasa manisnya dibandingkan rasa kopi yang sebenarnya ya, yang cenderung pahit ya, kalau misalnya kopi robusta atau kopi yang asam seperti Arabica. Nah, ada survei dari Good Start di tahun 2024 ya, yang mengemukakan bahwa jenis kopi yang paling disukai orang Indonesia itu adalah cappuccino, sekitar 25% ya yang memilih. Lalu kemudian ada Americano 23%, ada cafe latte 17%, espresso 14%, mochaccino, lalu ada macchiato. Nah, kopi gula arennya kok nggak ada ya? Nah, kalau kalian itu suka kopi yang kayak gimana sih guys ya? Yang manis-manis atau yang pahit-pahit? Lalu kalian suka nongkrong di kedai kopi mana nih? Ya, coba utarakan pendapat kalian di sini. Oke guys, sekian bahasan mengenai kedai kopi kekinian. Saya Aryo dari Indonesia Data, kolaborasi dengan Kode Marketing. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye.